Kalau mau jujur runtuh, itu artinya kepada pribadinya Rismond bener runtuh habis dia. Dia jangankan orang lain, dirinya aja menyalahkan dirinya. Dirinya nyalahkan dirinya, itu kan udah bukan runtuh lagi, Bos. Udah hancur lebur gitu loh. Kalau analisis lagi, saya bisa curiga dengan Rizwan, dia pemain yang memang dimasuki. Kenapa gampang sekali merubah begitu? Kan mengacaukan strategi semuanya, Bos. Di TV kurang apa? Bahkan dia sendiri bilang, nggak mungkin saya minta maaf sama Jokowi. Nggak mungkin, ini udah jadi satu buku. Bagaimana buku ini udah beredar kemana-mana, bagaimana pertanggungan jawab saya? Terhina sekali Rismond. Dia sendiri menghinakan dirinya. Nyusun buku itu kan nggak sederhana, Bos. Harus rapat, harus ini, apalagi mereka bersama kan. Harus, yang saya lihat dari penjelasan Rismond, Roy itu cuma kata pengantar aja, pendahuluannya aja. 400 halaman tuh si Rismond yang bikin. 400 halaman. Kata Rismond. Ya dia lemah aja. Ya harusnya dimaklumi, dia lemah, sudah. Dan dia kan sudah minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya sudahlah. Saya terima maafkan, tapi segi hukum nggak bisa, tetap harus diproses. Terutama dia memalsukan ijazahnya, nggak lulus bilang lulus, kemudian kematiannya dia sebenarnya udah mati itu. Kalau menurut pernyataannya, dia zombie itu, ya mayat hidup. Selamat sore pemirsa OTT, kembali lagi kita ke On The Table. Di depan saya ada abang kita yang tercinta, Allahu Akbar, Profesor Bang Egy Sujana. Ini dulu orang bilang ini macan demonstran, kayak Suhokji ya. Kalau koran Pos Kota bilangnya dulu Raja Demo. Tapi memang kalau untuk dunia peraktivisan, beliau ini udah nggak bisa ditanding sama Kosinudin misalnya ya. Dia anak. Jangan nanti Bang Egy emosi, lagi puasa ini Bang, santai Bang. Tapi ada beberapa topik yang akan kita bicarakan dengan abang kita yang satu ini. Pertama, kita mau mendengar pendapat Bang Egy tentang rangkaian perkara yang waktu itu abang ada di dalamnya, walaupun beda klaster, itu tentang salah satu tersangka dari klaster 2 itu, Rismond Sianipar, akhirnya mengajukan restoratif justice. Nah, saya mau dengar dulu dari, pasti Bang Egy ngikutin ini ceritanya Rismond ini. Saya mau dengar dulu secara pandangan mata apa yang Bang Egy lihat dengan RJ-nya Rismond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat everybody, terutama Muslim. Saudara Prinsen yang saya hormati, jadi poin pentingnya harus mengacu kepada cara berpikir. Yang saya buat teorinya adalah OSJUBEDIL. OST itu singkatan dari objektif, sistematis, toleran. Objektif itu lawan katanya subjektif. Objektif itu bermakna tidak memihak, tapi bicara sesuai objeknya aja. Apa yang kita bahas? Masa bahas gelas. Ya gelas inilah sudut pandangnya apa, materinya, unsurnya apanya ada gitu. Gitu. Kalau subjektif, pandangan kita tentang gelas beda kan. Nah, jadi dalam perspektif ilmu di seluruh dunia ini saya kaji dari berbagai referensi yang mumpuni lah. Nggak melupakan objektivitas. Selalu menjadi sudut pandang awal orang bertindak, orang berpandangan tuh dengan objektivitas. Kalau nggak objektif sudah pasti ditolak. Karena kan lebih fokus kepada pendapatnya sendiri. Dan gak jernih pastinya. Kemudian diutarakannya, diungkapkannya secara tahap demi tahap yang sifatnya itu kalau bahasa Quran itu tartil. Tahap demi tahap, sistematis.
Nah, kalau orang sudah objektif dan sistematis penjelasannya, nggak ada yang acak-adut, nggak ada yang lompat sana lompat sini, itu mesti orang toleran, gitu loh. Toleran terhadap objektivitas tadi, Oke. toleran terhadap sistematikanya. Kan nggak bisa ngitung 1 sampai 10 tiba-tiba Lompat. mesti 2, 3, 4, 5, itu sistematik. Menentang itu nggak objektif, pasti orang nolak. Tapi kalau orang objektif dan sistematis, orang toleran dong. Sekalipun dia anak kecil atau dia musuh kita. Iya. Nggak boleh kita karena dia musuh, kemudian kita subjektif, nggak mau terima. Nggak bisa. Ilmiah tidak kenal musuh dan teman. Tapi objektivitasnya itu. Nah, kalau teori ini dimengerti dengan baik, inilah cara berpikir ilmiah, dan jiwanya pasti muncul jubedil, jujur, benar, adil. Iya. Makanya saya bilang, seorang intelektual bisa salah, Tapi jangan bohong. tapi tidak boleh Itu bohong. saya ulang terus jadi Enggak, quote saya itu di podcast. Ini kebohongan ini sudah dilakukan oleh teman saya, Rismond. Di mana kebohongan itu? Begini, penelitian sudah sekian lama ya. Seingat saya itu, saya mulai tertarik respon itu awal 2025. 2025, Sekitar Januari, Februari, Maret, Ya. nah, April baru kita hubungi untuk ajak lewat Roy, karena belum kenal, karena kita kenal Roy, untuk ke Jogja dan kemudian ke Solo. Tapi ke Solonya nggak berani, nggak mau dia. Roy juga nggak berani, cuma sampai Jogja aja. Oh, Nah, ini oke. perhatiin tuh, secara objektivitas ya. Nah, itu kalau Tifa kita nggak tahu, dia tiba-tiba diajak sama Roy. Padahal yang ngundang itu, saya DHL nggak ikut, DHL yang ngundang. Karena DHL itu wakil saya, Iya. ya, untuk di TPU. Di TPU, Dan satu lagi ide. Nah, ini harus jujur, saya kan nggak boleh bohong. Ide ke Jogja ke Solo itu Rijal Fadilah, wakil ketua saya. Dia sampaikan gagasan itu, saya terima baik. Kemudian saya bilang perlu ada Rismond nih, karena dia sudah klaim waktu itu 11.000 triliun apa? Iya. Dipastikan palsu. 11.000 triliun loh. Dia nyindir Jokowi yang tentang 11.000 triliun di kantong. Di kantong. Gitu kan? Itu kan nggak gampang ngomong sampai kesimpulan itu. Tiba-tiba dirubah dalam sekian waktu, pengakuan dia, kegelisahannya selama 2 bulan. Padahal sebelum 2 bulan, kalau Rismond mau jujur, dia ngubungin saya lewat satu teman yang baik sama saya, tapi saya nggak mau terima. Dia hubungin untuk? Nggak tahu mau apa. 2 kali saya ignore, nggak, karena saya klaim dia sudah pihak sana. Apapun penjelasan saya nanti dijadikan justifikasi, nggak mau saya. Nah itu contoh ya. Nah, maka poin pentingnya, kebohongan yang terjadi adalah dari rangkaian sistematikanya. Terlihat dari sistematika itu kelihatan. Dari objektivitasnya juga terlihat. Karena di satu penjelasan pernah dia merasa diancam. Oke? Diancam keluarganya dan saya. Terus anak-anak yang lain tuh kan tadi kenapa daya kritik kepada Rismond nggak sedahsyat kepada saya? Nah, itu pertanyaan saya kemarin. Kalau saya bisa jawab dalam perspektif objektivitas ya. Mereka kalau pakai konstruksi nilai-nilai Quran yang nggak bakal salah, itu ada unsur kebencian, dengki kepada saya ini. Stereotipnya kaitan dengan nilai-nilai yang saya bawa. Terlepas kita beda agama ya, tapi saya kan klaimnya bukan klaim, memang dari dulu saya ketua HMI yang MPO, dan kayak ketua umum pertama tahun 86 ya, jadi belum banyak aktivis. Tahun 86 aktivis ya, masih Orde Baru. Dan Panglima TNI-nya masih Benny Murdani, bos. Waktu itu masih Petrus terkenal sekali. Tentang Ajas Tunggal saya lawan. Lawannya itu secara organisasi yang sifatnya berbasis kepada nilai-nilai tauhid.
sekedar info, maksudnya ilmu. Ya. La ilaha illallah itu ada kata la. La itu punya 3 makna serius di dalamnya. La dalam arti menolak. Yang kedua, la dalam arti setia. La dalam arti yang ketiga, usaha maksimal. Kalau kita la ilaha illallah ditawari minuman keras, oh la, tolak dong. Nah, ketika tidak berbasis, tidak bisa menolak, dia gugur kesetiaannya kepada Allah. Pasti dia ikuti ajakan minum keras itu. Ajaki berzina, ajaki Maksiat. berjudi dan lain sebagainya. Gitu? Jadi kekuatan akidah itu di la itu. Nah, waktu itu saya ketua HMI, sempat HMI cabang Jakarta, ketua bidang aparat, ya, itu yang menangani aparat kaitan dengan di HMI berhadapan dengan isu ajas tunggal. Asas tunggal. Nah, ditawarkan kepada kita untuk menerima lah karena itu jadi undang-undang atau apa gimana, kita nolak. Sebagian ada yang terima, kisruhlah HMI. Pecah. Dan saya pecah itu ketika saya mendeklarasi kita ini Majelis Penyelamat Organisasi. MPO itu. Ya, MPO. Nggak mau lagi gabung sama saya. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa berani menolak. Karena gini teori sederhana ya. Vincent, bagus kan namanya kan? Ya. Kalau saya minta ganti nama botol boleh nggak? Nggak mau. Nggak mau lah. Nama aja Anda persoalkan, apalagi azas. Apa salah kami azasnya Islam? Kalau logika Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Kenapa harus dicoret? Kan sejalan. Ya. Berarti kan ada something wrong secara ideologis yang memang antipati gitu loh Terhadap Islam. terhadap Islam. Apalagi background saya ada kasus Tanjung Priuk, ada lagi kasus Talang Sari, ada lagi kasus Bima, banyak sekali kasus lain yang waktu itu sangat kental dengan isu internasional juga Islam itu terorisme, ekstremis dan radikal, gitu. Sampai pernah satu stasiun TV dialog dengan saya, acara cukup bergengsi lah kita tahu semua. Itu bicara judulnya Masjid Radikal. Saya kritik dong. Judulnya ada salah. Provokatif. Bukan provokatif, Masjid Radikal. Masjid itu kan kata benda. Iya. Radikal itu udah kata kerja, sifat. Kata ya kan? sifat. Yang beraktif gitu. Aktif. Mana mungkin masjid meradikalisasi dirinya, nggak bisa lah. Yang radikal pengurusnya. Nah, ketika judul saya persoalin dikritik banyak orang yang nggak ngerti metodologi, saya kira. Nah, kaitannya dengan kembali ke Rismon itu kan sudah dibukukan. Iya. Bahkan saya lihat dialognya di Madilog sangat tegas. Dia bawa buku. Nah, saya bawa buku juga nih. Oke. Ini Bang Edi. Ini buku saya. Ini teori Osjubdil itu teori berpikir ilmiah dan sikap yang intelektual. Yeah. Jadi orang banyak profesor bos, tapi belum tentu punya teori. Sebutnya profesor mana? Teorinya apa? Nggak ada. Dia karena profesor kum aja. Punya nilai 1000, tulis buku. Tapi teorinya apa gitu nggak ada. Itu sebetulnya profesor mana? Apa? Teori itu apa? Paling kutip sana kutip sini aja. Sok dibanyakin referensi itu apa? Bukunya adalah pendapat orang, pendapat dia apa? Disertasi yang dibukukan atau apa gitu. Jadi dalam perspektif ini saya bisa bongkar cara berpikirnya Rismon itu. Dalam perspektif itu waktu yang pertama masih kita anggap jujur, benar, adil, objektif, sistematis gitu. Itu masih sehingga berkesimpulan 11.000%. 11.000 triliun. Triliun pakai triliun ya. Palsu. Oke. Tapi sekarang dibalikin semua itu salah katanya. Bagaimana teori OS-nya? Objektivitas menyatakan salahnya apa? Ada lagi disebut dari segi pencahayaan, dari segi apa yang dipahami sebagai metodologi IT-nya yang dia kuasai itu. Tiba-tiba dia menyalahkan metode yang dulu dia pakai. Itu kan bagaimana mungkin secara jubedil ya, secara jujur benar adil,
ketika dia menyatakan itu nggak benar, tapi sekian tahun dia udah jalani itu kebenaran, kan bagaimana? Dan itu berubah dalam tempo singkat. Itu itu cara bongkar yang sederhana, tanpa kebencian. Ya. Ya, saya nggak ada unsur kebencian, nggak unsur merasa disenda. Nah, juga saya ingin kritik terutama teman-teman dari PSI ya, yang membuat satu kesimpulan, namanya siapa saya lupa itu, dia bilang telah runtuh gitu loh. Siapa-siapa yang melawan Jokowi telah runtuh, dimulai dari Egy Sujana. Kalau mau jujur runtuh itu artinya kepada pribadinya Rismon bener runtuh habis dia. Dia jangankan orang lain, dirinya aja menyalahkan dirinya. Dirinya nyalahkan dirinya, itu kan udah bukan runtuh lagi, Bos. Udah hancur lebur gitu loh. Nah, kalau saya di mana runtuhnya? Saya justru merasa dan objektif saya pemenang. Kenapa? Keperluan saya dipenuhi. Saya minta cekal saya dicabut. Saya minta SP3, ya, surat penghentian perkaranya ini, ya. Lalu dikabulkan. Tanpa syarat. Tanpa syarat, tanpa minta maaf, tanpa ada embel-embel lain, tidak ada. Kalau respon minta maaf dulu. Mengajukan RJ, saya tidak mengajukan RJ. Saya seketika aja datang saya perlu gini. Saya nggak pantas ditersangkakan karena saya advokat. Advokat itu ada undang-undangnya nomor 18 tahun 2003 pasal 16, tidak boleh digugat pidana perdata, tidak boleh dituntut pidana, tidak boleh advokat itu. Karena kita penegak hukum, sama dengan polisi, jaksa, hakim. Dan itu ada di pasal 5-nya. Yang kedua, saya ini pelapor atau dumas, pengadu sebagai masyarakat. Bagaimana bisa dilapor balik? Nggak boleh lapor balik karena bertentangan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Nggak bisa dong. Itu saya konfrontasi dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi cuma nggih. Lalu yang ketiga, saya jadi tersangka belum pernah di BAP. Bagaimana mungkin melanggar peraturan Kapolri itu? Kita kan untuk ditersangkakan kan disidik dulu dong, di BAP dulu dong. Kok sudah dinyatakan demikian? Yang keempat, saya memakai jasa ahli dalam konteks pidana. Pak Musakir itu. Pak Musakir yang menyatakan Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan dengan dalil-dalil yang kuat. Ada disampaikan di gelar perkara. Jadi Bang Egy RJ atas landasan hukum. Enggak, saya enggak RJ. Maksudnya SP3-nya itu karena pertimbangan hukum. Kalau Rismon pertobatan. Iya, pertobatan. Beda dong. Bukan pertobatan, insaf. Penyesalan. Karena kesalahan. Bagaimana? Menyadari kesalahannya lalu menyesal dan minta maaf. Saya khawatir Rismon bunuh diri, tapi enggak juga deh. Biasanya begitu kalau orang Jepang udah bunuh diri. Harakiri. Iya kan? Karena membantah teori sendiri ya. Bukan kalau lebih sadis itu DHL bilang Rismon sama juga makan kotorannya sendiri kan. Oh ya, saya baca itu tulisannya Bang. Nah, itu kan dia. Saya bilang ngeri kali ini judul. Iya. Jadi yang kelima, Bos. Di mana-mana baik di polisi maupun di pengadilan ketika mau memulai diperiksa ditanya bagaimana keadaan sehat. Oke. Kalau iya dong. Kalau nggak sehat tunda dulu. Pengadilan juga begitu, ya kan? Iya. Nah, saya dalam pengertian objektif sakit, ada kanker usus. Nah, jadi saya ingatkan Pak Jokowi, kita tahu diri keadaan kita begini, Bapak autoimun, saya kanker usus. Maka excuse untuk saya untuk tidak diperiksa dan lain sebagainya dan saya harus berobat nggak bisa dihalangi. Sementara saya dicekal, nggak bisa dong. Dan kenapa saya senangnya di Malaysia karena dia menemukan teknologi kedokteran yang tidak dipotong usus saya. Itu yang jadi anu saya yang diperbesar, dibedah, itu kan kemajuan yang luar biasa. Nah, poin terakhir, Mas Jokowi, nah ini yang saya bilang nasihat.
Ya, kalau umur saya lebih tua loh dari Jokowi. Iya. Saya tahun 59, dia 61 kan. Jadi tahu batasnya. Suatu saat kita meninggal, bapak duluan tuh saya. Kalau saya meninggal, biasa saja, namanya rakyat, nggak ada nilai. Tapi kalau bapak meninggal, persoalan ini belum selesai. Anak bapak walaupun existing hari ini wapres, anak bapak ketua partai, mantu bapak gubernur, bapak kaya raya, diserbu rumah ini Pak, diserbu. Oh, itu ada orang menilai, oh berarti ngancam. Bukan ngancam, saya nasihati, jangan. Selesaikan dulu masalah ini. Nah disitulah saya menilai Jokowi bisa menerima objektivitas yang dari saya. Gitu loh. Sehingga dia menyatakan dengan sangat santun, dia jangan lupa dua periode loh presiden. Iya. Dan sekarang masih berpengaruh apa jadi Watim Pres apa nggak, saya nggak tahu. Nggak jadi masuk One Team Press. Nggak jadi ya. Dia menolak. Ya paling tidak masih ada orang pengaruhnya berpengaruh lah. lah, kuat lah. Kalau Buktinya nggak, masih banyak menteri yang kesana, pejabat. yang paling pasti kan Jaksa Agung sama Kapolri masih orangnya. Contoh ya. Ya. Dia bertanya ke saya, lalu saya harus bagaimana, begitu. Coba bayangkan. Ya, saya Jokowi, Anda Egy. Gitu. Saya bertanya, saya harus bagaimana dengan 5 masalah tadi? Kalau Bang bilang, Nah, maka kesempatan itulah saya gunakan, panggil Kapolri, perintah Kapolda, perintah ke Dirkrimum, cabut cekal saya, keluarkan MP3. Responsifnya langsung dia panggil ajudan, suruh panggil polisi. Nah, datanglah polisi. Nah, baru tahu saya situ ada polisi yang Dirkrimum itu. Iya. Pak Imam nih. Ya, itu kan naluri saya, wah ini mau ditangkap atau apa? Ini kan di rumah dia, gitu. Dia punya. Tapi aktivis saya nalurinya muncul, wah kalau ditangkap di rumah presiden keren sekali. Nah, itu. Jadi, malah justru adrenalinnya muncul. Kita insya Allah, karena dasar saya tauhid tadi, la tadi, saya nggak ada takutnya bos. Untuk itu ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lam yasha illallah. Jadi nggak ada yang ditakuti selain Allah. Karena komitmen kita. Ya begitu juga Anda, itu namanya akidah kan. Betul. Nah, jadi poin pentingnya kembali kepada sikap. Kita bertanya seperti itu, dijawab oleh Jokowi seperti itu, ya saya minta dong langsung dikabul bos. Jadi apa yang RJ-nya saya? Itu peristiwa demi hukum namanya. Kejadian seperti itu. Kenapa Jokowi jangan dilihat sebagai mantan presiden, ya dia pelapor. Betul. Pelapor itu punya hak hukum, apakah mau dicabut laporannya apa tidak. Khusus kepada saya. Tapi kepada yang 8 yang 6 lainnya kan nggak dicabut. Jangan lupa loh. Di sini kekeliruan teman-teman, terutama Refli, ngajak ke Irwasum karena merasa satu beling. Dia mengatakan satu laporan sudah dicabut, berarti gugur semua. Ya nggak begitu, orang dia nggak cabut mereka kok. Dia khusus kepada saya aja sama DHL. Itu yang saya bilang rezeki anak soleh. Tapi kenapa Bang? Saya masih bingung ya, karena kemarin kan saya tunggu tuh reaksi orang-orang gitu kan. Ketika Rismon ke sana. Beda ketika Bang Egy gitu. Belum ada pemberitaan, baru bocor video aja. Wah. Sampai akhirnya disebut tuyul. Kata Bang Egy tadi, mereka benci. Ya, karena apa? Kata Bang Egy, saya pakai tauhid. Menurut saya kayak gak sekedar itu deh Bang. Apa tuh misalnya? Saya merasa bahwa karena mereka kan semua berkumpul itu awalnya kan dari Dumas Bang Egy kan. Iya. Jadi tiang utamanya sebenarnya perjuangan ini. Kalau analisis banyak, tapi saya tidak mau terjebak analisis. Saya maunya informatif, akurat. Nah kalau informatif akurat, saya tidak punya, ya. Tapi fenomena menjelaskan, indikasi menjelaskan bahwa ada sesuatu yang patut kita curigai. Dikaitkan juga omongan Jokowi, ada orang besar katanya kan di belakang ini. Bahkan disebut inisial baju biru lagi kan. Kan itu sama relawannya. Iya, kan begitu. Jadi
maksudlah analisis siapa. Nah, ada masuk akalnya kalau analisis mah. Karena si fulan yang dikategorikan baju biru kan punya kepentingan. Iya. Dalam percaturan politik dia pengen anaknya survive misalnya. Mungkin pengen gantiin Gibran, bisa juga orang kepentingan namanya. Kepentingan 2029. Tapi itu kan lagi-lagi analisis. Nggak bisa kita klaim sebagai satu nilai kebenaran, nggak bisa. Analisis, semua orang bisa analisis. Nah, ini yang maksud saya objektif di sini. Tapi Bang Egy sendiri merasa bahwa emang saya ini. Karena tadi saya on the tracknya garis aktivis Islam. Oke. Nah, kalau konteks Quran itu ada Al-Baqarah ayat 120, kan biasa sini bisa dikutip. Iya. Jadi angkal Yahudi wa Nasrani itu nggak bakal suka sama kita sampai kita ikut maunya mereka, sampai kita ikutin cara mereka. Nah, prototip besarnya lihat ada Israel sama Donald Trump, itu kan gabungan Yahudi Nasrani tanpa nyinggung siapapun. Ya. Ini kan konklusi Quran. Jadi perspektifnya kalau ditarik ke situ, saya on the track dalam gerakan saya basisnya untuk Islam. Gitu. Ya disitulah ketemunya kepentingan itu harus dihabisi gitu loh. Oke. Gitu. Maka lihat sekali daya hancurnya kepada saya di fitnah. Tapi kan alhamdulillah Allah kasih dalam waktu nggak lama loh. Saya kan tanggal 8 Januari dibully habis 2 bulan selama ini trending topik terus ya. Allah buktikan adanya kelakuan Rismond. Itu kan jelas sekali bedanya gitu loh. Saya nggak minta maaf, Rismond minta maaf. Udah beda tuh. Dan sepertinya kalau kita lihat Rismond tuh seperti dibebani dengan beberapa tugas tertentu. Ya, bahkan kalau analisis lagi saya bisa curiga dengan Rismond, dia pemain yang memang dimasuki. Kenapa gampang sekali merubah begitu? Kan mengacaukan strategi semuanya, Bos. Betul. Dan meruntuhkan juga orang yang sedang melawan, kemudian yang pakai kejujuran kebenaran ini jadi termasuk katakanlah kita sangka baik sama Roy, dia memang mau berjuang, kan dia jadi bingung sama si Rismond teman dekatnya. Nah, kenapa dari mulut Roy nggak keluar kata pengkhianat? Nggak ada. Kenapa nggak keluar kata pecundang? Malah dibilang tambah 1 tuyul lagi. Itu, ya itulah. Itu kan dia nggak objektif ya. Dia nggak sadar diri. Semakin dia ngomong gitu, semakin terjerambab ke dalam ketidakbenarannya. Someday kebuktikan. Nanti someday kalau dia sampai benar ditahan, nah baru tahu dia nanti. Ya. Kalau saya secara ilmu hukum mengerti kenapa Roy tidak pernah buat gugatannya itu ke pengadilan. Dia langsung expose ke publik. Kemudian makin dan pakai objek yang sama loh, jangan lupa. Yang telah disalahkan oleh Rismond. Kan objeknya fotokopian yang dari Sandi. Kan dari situ dia mengobservasi lebih jauh. Yang sekarang disalahkan oleh Rismond, keliru. Berarti nanti yang terjadi di pengadilan kalau lanjut perang Rismond dan Roy. Bukan perang Roy sendiri akan malu sendiri juga. Dia ngambil data yang sudah disalah-salahin sama Roy, sama Rismond. itu aja udah pakai Pak Baliu cek Sundama. Bingung kita itu jadi. Jadi kalau dibilang runtuh itu ya. Itu runtuh. Saya enggak, saya tetap melawan kok. Saya melawan sampai detik ini. Tidak ngurangi hormat saya dengan Pak Jokowi dengan kebaikannya. Tapi konteks ijazah, saya tidak pernah menyatakan asli. Saya tidak pernah menyatakan bahwa ijazahnya sudah benar dan tidak. Saya menyatakan tidak pernah lihat. Karena tidak pernah diperlihatkan. Ini kan statement melawan sebenarnya, Bos. Tapi karena tawaran Jokowi yang bilang, udahlah kita understanding dari beliau, bukan dari saya. Ya sudah, saya ditawarin gitu, ya mau aja. Emangnya orang untung buat saya kok. Saya bebas. Sisa lain lagi, macam sih mau enak sendiri. Emang kita nyelamatin diri sendiri, emang kenapa? Cara berpikir gitu. Orang kan kalau ditersangkakan dan dia tidak pada posisi pantas ditersangkakan, dia melawan dong. Dan saya datang ke sana itu perlawanan. Maka waktu datang pertama, Pak Jokowi jangan salah sangka, saya ke sini bukan untuk minta maaf, bukan. Saya pakai begini. Tidak bermaksud saya merasa so jago, enggak, tapi mungkin kebiasaan saya aktif saja.
Karena saya menilai egaliter aja. Karena ada satu lagi filosofis. Ente kan pengetahuan umum tahu. Yep. Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Allah itu. Buat saya Allahu Akbar itu presiden kecil. Semua kecil, nggak ada yang besar di sana. Substansinya benar. Tapi kita nggak boleh ngecil-ngecilin orang. Gitu. Betul. Tapi substansi, walaupun dia presiden, karena saya menekankan Allahu Akbar, yang lain kecil, bos. Nggak ada saya merasa, nggak ada. Apalagi pakai pegang burung itu. Siapa yang pegang burung, Pak? Iya, kalau orang kan kalau gitu, kan. Iya, kalau minta maaf ya. Iya, Allah. Saya nggak nyangka ngomong Pak. Itulah. Makanya. Iya, Oleh karena itu, kita egaliter karena nilai-nilai tauhid. Ya, Dan- apalagi bulan puasa nih. Dan selama ini setelah dari ketemu Pak Jokowi kan, Bang Egy benar-benar cuek, gitu kan. Maksudnya saya udah keluar dari situ. Iya udah. Nggak pernah lagi ada hubungan. Tidak ngurusin, tidak juga Ada lagi fitnah buat saya. Wow, ternyata Rismon yang lobby itu Bang Egy gitu. Ya Allah, kita aja nggak mau begitu. Kok ngelobi yang begitu, jahat itu. Makanya isu kalau dibantah, muncul isu yang lain. 2 isu dibantah, muncul 5 isu. 5 isu, muncul 10. Itulah makanya surat Al-Muzammil, Quran ada ya, ayat 10. Hai Muhammad, ignorlah omongan orang itu. Mereka orang bodoh. Gitu, keren tuh Quran tuh. Jadi oleh karena itu, ya saya diamin aja lah. Makanya saya waktu itu calling down. Apalagi itu saran dari Habib Rizik juga. Jadi saya ikuti gitu. Mereka enggak cuap terus di ini. Kena kan? Contohnya Rismon kena. Rismon kena. Di TV kurang apa? Dibongkar Bahkan dia ini. sendiri bilang, nggak mungkin saya minta maaf sama Jokowi. Nggak mungkin, ini udah jadi satu buku. Ya. Bagaimana buku ini udah beredar kemana-mana. Bagaimana pertanggungan jawab saya? Terhina sekali Rismon. Dia sendiri menghinakan dirinya. Ya kan? Itu runtuh itu. Iya. Dan kalau saya enggak mana kalau runtuh. waktu itu Minta maaf juga enggak. Mereka bilang Bang Egy pengkhianat. Kan Bang Egy benar-benar memang tadinya karena sakit awalnya kan. Iya. Keluar dari situ dan nggak pernah nyerang-nyerang mereka juga kecuali Saya nggak laporan nyerang. polisi itu Iya. karena ya Itu ada harga diri, itu lain ada lagi. soal harga diri ya Dan kan. itu terukur lapor polisi. Coba kalau saya mau balas secara preman juga, bisa sih. Apa nih presidennya kita nggak tahu, apalagi dia, ya kan? Istilahnya begitu. Tapi itu nggak elegan. Saya ke polisi terukur apa buktinya, apa saksinya, mana yang bisa dieksplor lebih jauh secara pelanggaran hukumnya, pasal berapa, saya kasih tahu. Ini nah sekarang sedang proses, ya. Saya fokus juga nggak laporin semua, walaupun yang lain-lain pada menghina saya kan, saya lihat tahu, bahkan difitnah terima uang segala macam, saya tahu, si fulannya saya tahu, tapi nggak apalah, dia teman saya lah, ya. Jadi oleh karena itu Ahmad Kozinuddin dan Roy ingin saya detailkan begini, kata pengkhianat, Nah, itu dia. ya kan, harus dimengerti dari 2 elemen. Satu, adanya perjanjian atau kesepakatan atau komitmen, baik tertulis atau tidak, dalam hal yang ingin kita perjuangkan. Katakan sekarang perjuangan tentang ijazah. Ada nggak komitmen saya dengan si Kozinuddin, dengan si Roy? Nggak ada, bos. Saya lebih dulu, 2022 saya udah gugat Jokowi. Dan itu ijazah SMA. Bukan ijazah. Roy S1. Mana komitmennya? Khianat pada siapa saya? Apa yang saya hianati? Itu kalau saya debat gitu nggak bisa jawab. Mereka mau jawab apa coba? Itu fakta. Beda dengan Rismon. Beda. Kalau dia kan udah bersepakat dong. Bahkan bikin buku Bikin bareng tuh buku nggak mungkin, bertiga. bos. Nyusun buku itu kan nggak sederhana, bos. Iya. Harus rapat, harus ini, apalagi mereka bersama kan. Harus yang saya lihat dari penjelasan Rismon, Roy itu cuma kata pengantar aja, pendahuluannya aja. 400 halaman tuh si Rismon yang bikin. 400 halaman. Kata Rismon. Iya. Itu penutupnya baru Tifa. Jadi buku itu Bukunya nggak punya Rismon. nilai lagi, orang dibilang salah buku itu. Jadi yang beli itu mestinya gugat tuh kepada si Rismon. Lu jual buku yang salah, lu balikin duit gue. Bisa tuh. Kalau pakai hukum perdata, dia telah melanggar hukum dan melakukan merugikan orang lain.
Bahkan di sini merugikan negara. Ya. Saya lihat tadi di podcast Sri Rismon juga dipecat di UNRAM, Universitas Mataram. Ya, itu udah lama, Bang. Iya, tapi kan baru diungkap sekarang. Ijazahnya palsu. Diduga palsu. Udah palsu, orang penelitian sampai ke Jepang. Jangan ikutin mereka, Bang. Kita diduga aja dulu kan, belum Iya, oke deh, belum diduga. ini kan. Iya, sangka baik aja. Kemarin Tapi tuh ada Bang faktanya Rodi. begitu. Kita bersangka baik aja. Nah, kenapa dia? Ini ancaman apapun. Dipikir saya nggak ada ancaman juga apa? Ya, coba kan kita atasi aja. Dalam arti yang kita bisa terukur. Jadi oleh karena itu jangan terus dipikir kita itu takut. Justru ini teorinya. Takut kepada Allah. Beda takut kepada manusia. Kalau takut pada manusia, kita menghindar dong. Antum saya takuti, ya nggak mau dong, mau ketemu ente ngapain? Iya. Cari ribut, apalagi saya takut ya kan. Iya. Tapi kalau takut kepada Allah, justru mendekat. Karena tadi Allahu Akbar itu Iya. orang ini kecil gitu ya. Mendekat, meminta ampun dan lain sebagainya. Beda kan? Nah, pertanyaannya, kalau saya takut dengan Jokowi, mana mungkin saya datengin rumahnya? Mana mungkin saya nasihatin? Mana mungkin saya perintah supaya cabut cekal? Enggak mungkin, itu enggak di luar akal, dan itulah namanya biiznillah, izin Allah, redho Allah ada. Saya tidak klaim, tapi memang izin Allah. Saya begini teorinya, saya mau ke sini terlambat. Kalau Allah nggak izinkan, ada apa-apa di jalan, nggak sampai ke sini bos, nggak sampai. Mana ada yang menduga mau tabrakan kayak mau apa, kan nggak ada yang menduga bos. Mana orang tahu. Tapi Allah izinkan selamat sampai sini walaupun terlambat. Itu tetap namanya izin Allah. Dan Allah redho. Tapi batasannya antara izin dan redho itu beda. Izin itu semua persoalan izin Allah, termasuk kejahatan, termasuk orang diperkosa, termasuk orang dibunuh, itu izin Allah. Tapi Allah tidak meredoinya. Di situ pembedaannya secara ilmu tauhid ya. Ya kalau nggak izin Allah bagaimana segala sesuatu terjadi? Nah, ada di surat An-Nisa ayat 79 tentang takdir. Itu kalau kebaikan itu dari aku kata Allah. Tapi kalau keburukan itu karena salahmu sendiri. Exactly itu Quran tuh. An-Nisa ayat 79. Jadi kaitannya dengan respon misalnya. Itu kenapa dia begini? Ya salah dia sendiri. Dia ngakui dia salah. Mana Allah? Masa Allah disalahin situ? Atau dia bertuhannya kepada Tuhan Yesus? Masa Tuhan Yesus disalahin situ? Bagaimana? Ya nggak bisa. Salah si respon sendiri lah. Bang, orang kayak Rismon dalam sebuah perjuangan kan Bang gini, pejuang aktivis kan. Dalam konteks perjuangan orang kayak Rismon tuh apa istilahnya? Julukannya. Apa ya? Ya saya lebih soft aja lah. Dia lemah gitu aja. Lebih baik begitu daripada menghujat pengkhianat. Itu mau apa? Nanti suatu saat kata-kata menimpa diri sendiri. Nggak boleh. Ya dia lemah aja. Ya harusnya dimaklumi dia lemah sudah. Dan dia kan sudah minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya sudahlah. Saya terima maafkan, tapi segi hukum nggak bisa, tetap harus diproses. Terutama dia memalsukan ijazahnya, nggak lulus bilang lulus, kemudian kematiannya dia sebenarnya udah mati itu. Kalau menurut pernyataannya, dia zombie itu, ya mayat hidup, ya tapi masih bisa main-main begitu, masih bisa bawa-bawa parcel. Lucu, aku kasihan Bang Jamada Girsang. Tidak mengurangi hormat dengan cara Gibran ya. Itu Gibran menampar Rismon tanpa tangan atau menendang Rismon tanpa kaki. Suruh bawa parcel. Tapi bangga lagi bingung sih, kok orang begitu heran sih. Ya sudahlah, dia terhina kan. Kan dia sendiri bilang terhina saya. Ya memang dia menghinakan diri sendiri, ya begitu. Itulah takdirnya Allah, karena kesalahannya sendiri. Jangan nyala-nyalain Tuhan. Ada ayatnya kalau tadi An-Nisa 79. Nah jadi kembali kepada persoalan respon, kita nggak usah panjang-panjang. Kita kasihan orang udah lemah, harus disayangi, ya dimaafkan, sudah. Jangan dimaki-maki lagi. Ya saya lihat
Ahmad Khazruddin maki-maki juga. Siapa yang berdamai dengan Jokowi itulah pengkhianat. Apa dari mana? Dia haknya apa ngomong gitu? Ya, emang ini komandan. Ya, anak buahnya begitu enggak kan? Dan bukan lawyer Rismond juga. Dan bukan lawyer Rismond juga. Urusannya apalagi ke saya. Dia sendiri yang bikin Taka, tim akademisi apa gitu. Jauh loh sebelum ada kasus Solo. Dia sendiri udah keluar. Kok sekarang di framing saya yang keluar? Sudahlah kalau dibelejetin gitu, malu nanti mereka itu. Tapi saya nggak mau, ya, lapor polisi aja deh. Lo ngomong lah, maksudnya apa itu? Nggak ada maksudnya. Kan hukum. Jadi saya kira gitu. Cuma maksudnya buat masyarakat ini, janganlah ditulis di koran atau di medsos atau di TV disebut Rismond telah mengikuti jejak Egy. Enggak, jejak Egy nggak begitu. Tadi itu nggak objektif, itu subjektif dia ngomong gitu. Kalau jejak Egy berani nasihatin Jokowi, nggak minta-minta RJ, kemudian kasih solusinya yang konkret, cabut. Dia kan sampai hari ini, bahkan menurut ilmu hukum, ini ilmu hukum ya, karena tuduhan buat si Rismond itu ada pasal sampai 12 tahun. Ya, kalau nggak salah pasal 35 itu berapa? 35 Undang-Undang ITE ya. 12 tahun itu tidak boleh di RJ, tidak bisa di RJ. Restorasi jadwal nggak bisa. Yang bisa di RJ itu ketentuan pasal di bawah 5 tahun. Itu dan di saya KUHP bisa. Baru ya, Bang? Kenapa bisa? Karena ada perubahan undang-undang yang pasal 160 yang tadinya 6 tahun jadi 4 tahun. Boleh sangat. Kalau mau pakai RJ, tapi saya nggak pakai RJ. Saya pakai penegakan hukum. Jadi kalau ditanya kenapa itu bukan produk Solo, keliru sih Amang. Kenapa produk Solo? Mana Solo bisa punya produk? Undang-undang lagi. Itu kan undang-undang. Kalau produk skincare, kalau produk skincare bener. Ratu Ayu produk undang-undang. Ya, ini undang-undang produknya itu Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, 21 UUD 45. Jadi poin pentingnya dengan segala hormat ya kepada siapapun, jangan membuat istilah yang nggak ngerti dia. Itu namanya apa ya? Kalau orang Sunda, saya seneng, saya kan orang Sunda, ontohot yang kayak begitu. Saya taunya antohut doang, suaminya. Jadi harusnya itu nggak ada kalimat-kalimat istilah. Dalam dunia ilmiah nih lagi nih. Satu metodologi, yang kedua istilah. Istilah dan metodologi menyatu menjadi satu konfigurasi, menjadi satu karya ilmiah. Contoh, kenapa pakai istilah terorisme? Kalau tidak ada unsur yang menjelaskan itu terorisme, nggak tepat dong. Ada lagi ekstrim, ada lagi radikal, ada lagi cuma ikut-ikutan misalnya. Kan beda-beda tuh istilah. Kenapa? Karena melihat unsur dari metodologi yang ditemukannya gimana gitu. Kalau KUHP Solo? Kalau KUHP Solo nggak ada metodologi, jelaskannya dari segi mana. Yang penting bombastis aja gitu. Nah itu kan artinya kepentingan publisitas orang kayak begitu. Iya, itu ontoh. Ditambah lagi pakai istilah pengkhianat. Dari mana? Saya bukan anak buah dia, saya nggak ada kesepakatan sama dia. Lalu kausalitasnya nggak dapat. Nggak dapat. Lalu apa yang saya hianati? Saya nggak minta maaf. Tujuan utama mempersoalkan ijazah saya sudah selesai, sudah inkrah, yang SMA ya. Malah saya bilang, Roy, kalau kau persoalin S1, ini belum ada pembuktian pengadilannya. Lebih baik pakai logika saya. Kalau SMA nggak ada, nggak mungkin ada S1. Oh enggak, ini so jago ya sudah. Saya udah sempat kasih tahu. Oke. Bang, lalu apa itu implikasinya ke Roy nanti, Bang? Kan sisa 2 ini. Kalau implikasinya ke Roy, secara ilmu hukumnya, RJ-nya Rismond dulu ditolak. Kalau ilmu hukum, walaupun Jokowi maafkan, walaupun Gibran juga maafkan, itu urusan pemaafan. Nanti sebenarnya Lebaran harusnya maaf-maafan, bukan sekarang. Harusnya Rismond tunggu tinggal berapa hari. Lebaran tinggal berapa hari lagi. Tapi dia bukan Muslim ya, nungguin masih lama Natal. Boleh lah Bang, halal bihalal. Tapi Bang ada yang tapi ilmu hukum nggak bisa karena unsur ancaman hukuman itu ya. Ancaman yang menjadi persyaratan RJ kan harus ada apa namanya maaf yang dimaafkan tapi ada normatifnya.
Kalau di bawah 5 tahun boleh. Di atas nggak boleh. Itu aja udah dilanggar. Jadi saya ingatkan juga polisi ya dan semua yang berkait dengan ini, jangan terus enak aja karena Jokowi maafkan kemudian. Ingat loh, saya tidak dimaafkan Jokowi. Saat saya tidak minta maaf. Berarti Rismon nggak boleh tersenyum dulu ini. Oh, nggak boleh dong. Dia seneng cuma bawa parcel doang, heran sih. Tapi di belakang parcel kita nggak tahu, itu tuduhan nggak boleh. Di belakang itu kertas ini bang, perak bang. Ya nggak tahu. Warna perak, warna tapi orang emas. suka jahat. Saya nggak mau jahat. Sudahlah. Dia bangga dengan parcel yang gede itu dibawa sampai 2 orang. Ya sudahlah. Di situlah kebanggaan dia. Udah ya sudah. Kelas dia segitu. Bang, tapi ada yang besar gitu. Ada pendapat yang mengatakan karena ini delik aduan, kalau pelapornya udah cabut ya udah. Oh tidak. Oh jadi ada 2. Ada delik aduan, ada delik umum. Ada delik umum itu everybody boleh menuntut, boleh melapor. Kalau delik aduan mesti personal. Dari yang merasa dicemarkan, difitnah, ini dalam hal ini Jokowi. Ya, sebatas delik aduannya memang bisa. Tapi harus diingat, kepada saya pun, kepada Jokowi tidak cabut laporan. Tapi Jokowi memberikan kebijakan sebagai pelapor, cabut aja itu. Berkebetulan atau takdirnya dia presiden atau mantan presiden, masih didengar oleh polisi. Suaranya. Gitu tuh. Itu saya kira kalau Jokowi bukan presiden, orang biasa atau apa gitu, mana didengar, siapa lu gitu. Jadi harus dilihat, itu yang saya maksud. Kalau orang cerdas, itulah rezeki anak soleh gitu. Coba orang kan nggak pada cerdas, repot saja. Masyarakat ini kan masyarakat kelas sembako, semua susah. Dan Bang Egy nggak mau kalau dibilang mengikuti jejak Egy Sujana. Nggak mau, karena jejak saya nggak begitu. Saya nggak minta maaf, saya nggak lakukan RJ, saya tetap melawan. Coba, Roy kan tidak, si Rismon kan tidak. Jadi gitu, tolong kalau koran ada yang masih gitu, saya gugat nanti. Nggak boleh, saya nggak begitu. Bisa dan kalian kan bisa cover both set, tanya dong ke pihak Jokowi. Kalau ke Jokowinya susah, ke Gibran susah, kan orang-orangnya ada lawyernya. Apa benar Egy minta maaf? Mana kayak di Rismon tuh di video itu ada dari mulutnya Rismon. Saya mana ada nggak video itu? Kan nggak ada. Betul. Terus terima sesuatu uang, mana fotonya? Kan Rismon jelas tuh bawa parcel, mau di videoin lagi. Gimana? Nggak ada. Kok difitnah? Jahat mereka itu. Ya sudahlah. Ini satu dakwah ya. Saya mendapatkan pengetahuan dari sini sambil berjalan ya. Pengertian sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu dipahami secara persepsi umum mengikuti segala tuntunan Rasulullah. Maka sunnah. Ada sholat 2 rakaat setelah Isya misalnya, itu sunnah. Gitu. Nah ternyata pemahaman Ali bin Abi Thalib, mantu beliau, suaminya Fatimah, anaknya pamannya sendiri kan, Abi Thalib itu merumuskan sunnah Rasul adalah kualitas diri yang menghindari untuk menyakiti hati orang. Itu sunnah. Artinya sepanjang hidup Rasulullah tidak pernah nyakiti hati orang. Bahkan dia disakiti pun dia maafkan. Diludahi, diperangi, dibunuh, dilemparin kotoran. Jadi substansi sunnah Rasulullah adalah kualitas diri kita berkemampuan untuk menghindari atau tidak melakukan menyakiti hati orang. Itu sunnah. Nah, sementara mereka enak saja, Egy pengkhianat, Egy terima uang, Egy di mana dia? Salah satu lawyer sampai nangis. Itu kan menyakiti hati Bang saya. Gofur itu. Sakit kita ini bang. Gitu. Nah, dia aja nggak diomongin sakit, apalagi gue. Kan logikanya begitu. Si Gofur coba, ya dia kan anak kemarin saya udah berjuang masih mungkin belum lahir dia. Tapi sudahlah, kita nggak boleh sombong juga kan. Tapi poinnya itu lah, jangan nyakitin orang. Nanti kalau dibalas kan nggak enak. Ya betul. Tapi saya nggak pernah balas kan. Mana sih? Kalau Rismon, saya bikin laporan polisi aja. Karena saya ngerti teori ini. Jangan. Jadi poin pentingnya kita closing aja sama Rismon. Kita kasihani dia. Dia orang yang lemah. Ya. Jangan dimaki-maki lagi, ya sudah, ya itulah sudah begitu, mau gimana lagi coba. Dia kesadarannya begitu.
Katanya Nah, nanti mau implikasi yang pertanyaan Vincent bagus sekali. Tadi kan buat si Roy. Rismond sendiri, sekarang buat Roy. Karena basis objektif dari peneliti. objeknya itu sama yang dinyatakan salah oleh Rismond, ya berarti pernyataan Roy juga pasti salah dong. Lalu masa bisa lompat jadi bener? Waduh. Berarti udah tergambar ini. Oh sudah. Kalau menurut feeling hukum yang saya pahami sebagai aktivis dan lawyer, ditahan Roy ini. Ditahan. Tifa juga. Karena udah cuap-cuap kemana-mana. Ternyata salah. Oh ternyata salah. Yang menyalahkannya temannya sendiri lagi. Dan mereka bersama-sama. Bersama. Nggak bisa dia Kalau bilang. sama Bang Egy kan nggak bersama-sama. Nggak bersama. Kalau ini emang trio istilahnya banget. dia ini. numpang ke saya kok. Dia numpang kalau boleh jujur. Mas. Penumpang tengah jalan ya. Tumpang tengah jalan. Dia baru awal 2025 kok sok-sok jago. Bang Egy udah dari tahun 2022. 2022. Gitu. Jadi gitu dia akan menjadi problem serius di situ. Yang keduanya, kelakuan Roy sendiri tidak melalui proses pengadilan. Tapi dia sudah bombastis ngomong ke publik pakai gunakan IT, itu kena undang-undang IT. Statementnya Oh iya dong. afirmatif banget. Iya, makanya ada pasal 12 tahun tuh pantas. Jangan dibilang, oh saya dikriminalisasi. Ilmunya di mana kriminalisasi? Yang dikriminalisasi itu saya, Iya. advokat kok. Karena ada dasar hukumnya tadi. Ada itu ya? tuh. Oke. Baik. Ada satu lagi Mas. Oke. Saya mau persoalkan tadi si Abraham Samad. Kenapa terlapor tapi tidak jadi tersangka? Si Michael Sinaga juga. Si Bunda Mary juga itu. Dia itu terlapor. Tapi kok tidak jadi tersangka? Wah ada yang bilang, karena Michael tuh wartawan. Loh, wartawan imunitasnya sebagaimana? Kalau advokat imunitasnya jelas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kok saya kena tersangka? Itu juga. Jadi diskriminatif ini perlu dijelaskan oleh diri mereka. Abraham Samad kalau dia intelektual dia harus jujur kenapa dia itu bisa nggak kena jadi tersangka. Si Michael Sinaga, Bunda Mary satu lagi siapa? Si Rahmat atau siapa tuh? Tapi sudahlah. Kalau Rahmat saya masih ngerti karena dia sakit ya, sama waktu itu. Jadi saya bisa pahami itu. Tapi kalau yang tiga ini, apa? Kok saya sih enak-enak kalau terus balik nyerang-nyerang saya lagi. Iya, itu termasuk itu yang waktu itu saya agak bingung kalau misalnya alasan Michael karena dia wartawan. Tapi kan selama ini kelihatan berpihak ke. Jadi bukan ikut dalam medan pertempuran itu. Itu gimana? Jadi sebenarnya dengan tidak cover both side kan dia. Iya. Jadi fungsi wartawannya apaan? Betul. Enggak ada dong. Mungkin ada deal-deal tertentu gitu jadi nuduh lagi. Ya itulah mereka kayaknya. Iya. Kan menimpa kena mereka. Ada nih di Quran ya. Nanti boleh kutip lagi. Iya. Surat Fatir ayat 10 dan ayat 43. Jadi kata Allah, siapa yang merencanakan jahat, maka rencana jahatnya akan menimpa dirinya sendiri. Keren ya Bos. Oke. Ini kalau Bang Egy tiap hari kesini kita hatam Quran bro, termasuk saya. Ya, tadarus lah masih bulan puasa kan ya, buat antum pengetahuan. Iya, pengetahuan. Tak boleh dong pengetahuan, masa nggak boleh? Bahasa-bahasa kitab suci itu Al-Quran, Alkitab, semua kitab suci agama tuh pasti saya nilai belajar. kebenarannya ya. Saya belajar kristologi, tahu saya. Kan semua ada podcast saya dengan pendeta debat di mana juga ada saya. Iya. Jadi gitu ya. Oke, Everybody, terutama Rismond, saya hormat Anda dalam keadaan lemah. Kalau Anda perlu bantu saya bantu. Mau bantu nanti Pak? Ya bantulah. Namanya, apalagi advokat itu bantu punya. Itu nulis buku dia berarti revisi. Kan Ya, katanya apa-apa mau ada tulis buku. Itu Gibran sangat cerdas menghantam dua buku. Buku white paper, buku Gibran Endgame. Itu dua buku itu dihantam dengan parcel aja. Hilang itu semua itu. Itu menampar tanpa tangan itu. Dua buku ditukar ditukar parcel. Selesai. Parcel lebaran. Jadi nggak capek lagi pakai data-data deh. Disitulah yang cerdas siapa di situ? Selama ini kita hina-hina dia nggak cerdas. Secara kredibilitas seharusnya kan parcel itu punya nilai
nilai bagus ya Bang ya, nilai positif kan. Tapi karena diberikan dalam konteks ini jadi kayak aduh jadi kasihan masa nilainya segitu. Iya. Tapi sudah, ya. saya tetap respect kepada Rismond walaupun beda agama segala macam, karena yang saya lihat empati saya kepada dia menderita loh. Saya yakin menderita itu batinnya ya, dengan berani begitu. Itu harus dikasihani, jangan lagi dimarah-marahi gitu. Karena kayak harus dipaksa untuk head to head dengan partnernya sendiri. Kalau saya bebas, Jangan dengan hati partnernya. saya lega sekali. Jangan dengan partnernya, dengan dirinya sendiri malah. Iya. Orang takut Jokowi, saya datangin Jokowi. Nggak ada saya takutnya, nggak ada kenapa. Dan tetap baik, nggak ada urusannya. Dia sendiri yang menawarkan understand, ya sudah, bukan saya. Oke. clear Tentang ya? Rismond ini kayaknya kita cukup dulu ya Bang. Ya, kita judulnya Kasihanilah Rismond. Kasihanilah Rismond. Karena Bang itu ada lagu dalam gereja Katolik itu. Bang. Iya, Tuhan kasihanilah.